perkenalkan, kami ada tugas gender. Kami mengangkat judul yaitu Human Trafficking yang beranggotakan ada Lisa Amelia, Dia Farama Fakiat, dan Alfred Luji. Apa sih human trafficking itu? Kira-kira apa ya? Mari kita lihat dari pembahasan setelah ini. Praktek perdagangan manusia sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perbudakan dapat dilihat sebagai akar sejarah perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus kejahatan yang terjadi di lintas negara ketika pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan untuk melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginan. Untuk kasus pekerja seks di bawah umur 18 tahun, tidak diperlakukan untuk kekerasan, penipuan, atau paksaan tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia. Sementara itu, menurut Departemen Keamanan Pemerintah Amerika Serikat, Homeland Security, perdagangan manusia kerap melibatkan kekerasan dan paksaan yang tujuannya adalah eksploitasi yang tujuannya satu, yakni untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi si pelaku. Dikatakan sebagai trafficking apabila memenuhi salah satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari kegiatan, cara, dan tujuan. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut muncul, maka hasilnya adalah trafficking. Pertama, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang, kegiatan. Kedua, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, kekerasan penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaat posisi kerentanan, atau penjeratan utang. Cara ketiga, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut tujuan. Apa sih faktor-faktor penyebab human trafficking itu? Kemiskinan atau krisis ekonomi. Kemiskinan termasuk faktor utama untuk mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami. Kemiskinan dan kurangnya akses kesejahteraan melahirkan berbagai dampak sosial. Konsekuensi kemiskinan menempatkan perempuan dan anak sebagai pihak yang sangat beresiko terjebak kejahatan, intimidasi, dan eksploitasi praktek perdagangan manusia. Yang kedua ada pendidikan. Selain faktor kemiskinan, rendahnya pemenuhan hak atas akses pendidikan turut melajari munculnya korban kejahatan. Yang ketiga ada faktor sosial budaya, juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya human trafficking. Pola kasta sosial dalam kebudayaan yang menempatkan orang sebagai budak apabila dia tidak datang dari kalangan orang berada dan gengsi adat. Kebiasaan royal dalam urusan adat membuat orang sering tidak memikirkan untuk rugi terhadap keberlangsungan hidup selanjutnya. Pengangguran sebagai salah satu penyebab maraknya korban perdagangan manusia. Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan menyebabkan makin banyak yang menjadi pengangguran. Akibatnya, untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, para pengangguran ini akan dengan mudah terpengaruh untuk mendapatkan pekerjaan yang tanpa mereka ketahui pekerjaan tersebut dapat membahayakan hidupnya sendiri atau bisa dikatakan akan dengan mudah masuk dalam jaringan perdagangan manusia. Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi secara umum bentuknya meliputi
eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Korban perdagangan manusia mengalami suatu proses yang sangat kompleks dengan berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Dampak yang timbul akibat perdagangan manusia sangat buruk baik bagi korban, keluarga, maupun masyarakat. Korban mengalami eksploitasi secara ekonomi, bahkan secara seksual. Masa depan mereka suram dan kehidupannya menjadi sangat sempit. Mereka tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan dunia luar, hidup dalam pengawasan, dan dengan kontrol yang sangat ketat. Aspek psikologi terdiri atas ketakutan, kurangnya pengetahuan mengenai berbagai alternatif, serta perasaan malu. Rasa takut pun dibagi atas takut mendapatkan pembalasan, takut diantar pulang, takut bermasalah dengan hukum, ketakutan pada lemahnya penegakan hukum atau ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, dan ketakutan secara umum. Secara psikologi sosial, korban mengalami trauma yang bervariasi sesuai dengan bentuk perdagangan manusia yang terjadi, mulai dari yang ringan hingga berat berupa pelanggaran hak asasi berat dengan menjadikan manusia sebagai komoditi. Menurut Herbert L. Packer, saksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, kurangnya pemahaman agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi yang kuat. Alasan yang diberikan oleh korban pada umumnya adalah tindakan legal berdasarkan perjanjian, pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan pada umumnya, dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tingkat kebijakan, hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan, dan peradilan. Pemerintahan Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan, harkat, dan martabatnya, serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana dicantumkan dalam pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berikut adalah berita tentang human trafficking. Tangis orang tua dari para remaja korban perdagangan manusia ini seketika pecah saat melihat anak dan keluarga mereka tiba di Polres Indramayu, Jawa Barat. Sebelumnya, 4 remaja perempuan yang semuanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ini ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji 15 juta rupiah per bulan. Kami terpaksa mengaburkan sebagian gambar demi melindungi identitas korban yang masih berusia di bawah umur beserta keluarganya. Dengan niat membantu ekonomi keluarga di saat pandemi, para remaja ini justru terjebak sindikat perdagangan orang. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian sebagai ilmu pengetahuan. Terima kasih, bye-bye.